konsepnya aku nggak mikir konsep sih, yang penting udah sah aja gitu aja, maksudnya sah di secara agama dan di hukum gitu aja sih. Support ya selalu lah. Sekarang selamanya sampai nafas penghabisan ya selalu support dia, apapun yang terbaik buat Mas Ibnu akan saya support. Ini lagu ini juga kan sempat dialami sama Sarah, boleh diceritain dong Mbak dulu tuh tahun berapa ditinggalin sama kayak gini, gimana sih ceritanya? Ghosting dia pertama kali, muntaber dia pertama kali itu adalah akhir 2004 ya. Akhir 2004 dia tiba-tiba menghilang, bener-bener tanpa berita banget gitu kan. Hingga akhirnya saya sempat nyari dia juga, kabar dia ke Surabaya apa segala macam, saya sempat cari tapi nggak ketemu. Event pun kita ternyata satu scene saat itu pun kita tahu setelah 18 tahun ya. Saya juga taunya baru kemarin aja bahwa saat itu kita itu ada satu scene, cuman kita nggak ketemu gitu aja. Terus tahun 2005 juga sama, terakhir 2010. Jadi Mas Ibnu ini muntabernya berkali-kali Mas. Udah sembuh tapi sekarang ya. Udah sembuh dia dari bawah muntaber. Syukur ya, udah sembuh ya. Apa sih mungkin yang membuat Mbak Sarah akhirnya memutuskan untuk ke panti untuk menemui Bang Ibnu langsung, dan sekarang maksudnya dirawat sama Mbak Sarah juga? Sebetulnya untuk ke panti itu lebih ke kakakku ya yang ngajak ya, maksudnya waktu ke panti tuh antara iya dan tidak. Aku juga memutuskan juga butuh berapa lama dari aku mendengar kabar dan aku baca dari berita di detik.com waktu itu kan, butuh berapa waktu karena saat aku ngubungin dia via medsos dia nggak ngejawab gitu kan. Terus akhirnya yang memberikan diri, cuman waktu itu aku datang mungkin lebih ke sebagai saudara ya, ya udah pengen tahu, pengen nengok dia aja karena aku lihat di berita kan apa ya, sampai nggak ada yang ngurus segala macam kan. Aku datang ke panti ya, ternyata ya walaupun sekian lama aku nggak ketemu, 10 tahun terakhir nggak ketemu, nggak benci dia, tapi saat ketemu itu nggak bisa ngebuat benci itu hilang begitu aja. Ternyata menyadari bahwa ya aku masih mencintai Mas Ibnu, apapun keadaan dia itu nggak bisa hilang. Ini kan Dia udah sumpah sama mama untuk sehidup semati sama aku, kejadi teknisnya kami tinggal tunggu Covid hilang aja baru kita resmikan. Mohon doanya. jadi Mas Ibnu bilang dia udah sumpah sama mamanya, aku udah sumpah sama mama untuk hidup semati sama Mas Ibnu. Jadi teknisnya kami tinggal tunggu Covid hilang aja baru kita resmikan. Mohon doanya. Berarti saat ini kedua belah pihak keluarga sudah masih jalan? Puji Tuhan juga keluargaku juga udah terbuka, bisa menerima Mas Ibnu, mamahku, mamiku, malah mereka sayang dan care banget sama Mas Ibnu. Udah bisa nerima ya. Cuman kan kalau dari adat Jawa Tengah, kalau habis ada kemalangan orang tua meninggal tuh nggak boleh ada proses pernikahan, harus ganti tahun dulu. Jadi mau nggak mau ya kita harus nunggu sampai tahun depan ya. Seperti itu. Doain aja ya. Pasca kepergian ibunda dari Mas Ibnu sendiri, sekarang seperti apa sih Mas Ibnu kondisi? Sudah lebih menerima kah? Sekarang malah udah lebih membaik ya. Dia malah sebelum mamahnya nggak ada itu yang mulai drop, nggak mau makan, terus banyak diam, lebih emosi. Itu seminggu 2 minggu sebelum mama nggak ada. Tapi setelah hari pertama mama nggak ada, memang dia shock. Cuman dia tuh berusaha tegar dan kayak blank, diem aja. Cuman dia berusaha, dia berusaha tegar karena nggak pingin buat aku down juga apa segala macem kan. Tapi ada saat-saat dimana dia tiba-tiba suka nangis sendiri.
masih oh mama udah nggak ada. Masih hal-hal seperti itulah. Itu paling nggak seminggu setelah mama nggak ada itu masih seperti itu. Tapi sekarang udah mulai bangkit lagi ya, udah mulai makan lagi. Banyak dukungan juga dari Elfriend, teman-teman media semua tuh yang sering chat ke Mas Ibnu, mensupport. Ayo Mas makan bang, makan segala macam. Maksudnya membangkitkan ini dia lagi lah. Terima kasih banyak. Kondisinya sudah lebih menerima gitu. Sudah lebih menerima. Masalah tadi sempat disinggung, dia sempat mati sama ke mama. Mungkin ada pesan-pesan apa lagi sih dari mama? Iya, jadi berapa bulan sebelum mama nggak ada, itu mama sempat ngomong sih sama aku waktu sempat akhir Januari ya. Soal Januari mama tuh ngomong, mama titip Ibnu, ya kamu janji ya nggak akan ninggalin Ibnu ya. Mama udah nggak gitu, aku bilang iya mah, aku sumpah akan selalu sama Mas Ibnu sampai anggaplah kontrak lama ya, kontak berakhir kalau salah satu dari kita nggak ada. Jadi aku yang nggak ada duluan, apa Mas Ibnu nggak ada duluan, baru kontak berakhir ya mah. Aku bilang kayak gitu sampai bercanda gitu kan. Ya, mama cuma senyum. Alhamdulillah gitu kata mama, seperti itu kata mamanya Mas Ibnu. Ya Mas ya. Mbak Sarah tuh mungkin apa sih yang membuat Mbak Sarah jatuh cinta sama Apa ya? Nggak ngerti, aku juga nggak ngerti. Pokoknya dari kecil ya lelaki idamannya cowok ya kayak Mas Ibnu gitu loh. Maksudnya cowok itu kayak Mas Ibnu gitu loh. Jadi kalaupun nggak ada Mas Ibnu di hidup aku, selalu berusaha mencari sosok yang seperti dia gitu kan. Jadi ya di otak aku ya laki-laki itu ya Mas Ibnu gitu loh. Iya. Jadi susah. Tapi nggak worry kan berkali-kali dikecewain. Kalau dia dulu sehat mungkin worry ya. Kalau sekarang dia udah nggak usah kemana-mana lagi. Sorry. Jadi aku ambil hikmahnya aja gitu kami dengan keadaan kejadian seperti ini, dia sakit. Ini kan semua rencana Tuhan ya, rancangan Tuhan ya. Mungkin yang terbaik gitu kan. Dalam sakitnya dia juga bisa tahu mana yang tulus, mana yang benar-benar perhatian sama dia tuh adalah saat dia tuh berada di bawah titik terendah. Jadi dengan titik dia seperti ini dia akan tahu, oh ternyata ada yang care sama saya gitu loh. Jadi aku sih mikirnya ke situ aja. Kalau rencana menikah mungkin sudah kelihatan bulan apa kira-kira? Akan diomongin mungkin nunggu 1 tahun mama dulu ya. Karena kalau dalam Sakit jadi berkat untuk punyaku. dia sakit jadi berkat untuk aku. Jujur jawaban. Iya. Karena aku yakin dia nggak akan bisa lari lagi sekarang gitu kan. Kalau dia sehat kayak dulu, aduh bener, aku was-was banget. Nah kayaknya nggak yakin juga kita bersama, yakin. Pasti lu ghosting lagi, muntaber lagi, lu nggak sembuh mentabernya, ya kan? Emang dulu larinya ke perempuan lain? Ke perempuan lain sih enggak. Malah dia ketemu sama aku, dia udah punya pacar gitu loh. Dia punya pacar, tapi diputusin, balik sama aku. Cuman dia selalu bilang aku nggak kuat cemburu. Setiap jalan sama aku tuh cemburu, bagi dia tuh nggak kuat ya. Selalu begitu aja, nggak jelas juga sih dia tuh laki-laki paling nggak jelas di muka bumi. Jadi nggak pernah memberikan apa ya alasan, namanya juga muntaber sih ya. Jadi dia benar-benar nggak ada berita, nggak ada alasan. Betul mungkin konsep pernikahan sendiri udah ada bayangan-bayangan nggak sih? Konsep aku yang penting sah aja sih, nggak mau yang neko-neko, nggak mau yang gimana-gimana, yang penting sah aja. Jadi aku lebih ke prosesnya aja, sah itu. Trauma sama kamu deh soalnya. Trauma apaan? Ketigakan cinta, ya ampun mas, itu mas zaman SMA mas. Loh mah itu aja dia. Trauma sama kamu deh soalnya. 96 lagi yang dibahas. Cuma sekali, lu berkali-kali.
Jadi intinya Mas Ibnu itu muntaber karena trauma tahun 96, alasannya dia. Tapi bagi aku nggak masuk akal deh. Bagi aku mengada-ngada lu. Ini ya, kita masih kecil Mas, masih umur 15 tahun, 14 tahun. Ya kan? Ya wajar, pasti waktu SMA pernah kan namanya ya selingkuh apalagi zaman dulu kan nggak ada BBM, nggak ada WA, nggak ada apa-apa ya kan, cuman bermodalkan telepon koin juga kagak. Ya wajar lah, zaman dulu sama zaman sekarang kan beda Mas. Ya 96-nya udah kubur. Sekarang gimana konsepnya pernikahan? Konsepnya aku nggak mikir konsep sih, yang penting udah sah aja gitu aja, maksudnya sah di secara agama dan di hukum gitu aja sih. Soalnya menelaah 10 tahun yang lalu nggak jadi tuh sakit, jadi aku nggak mau berharap yang macam-macam. Yang penting aku sah sama Mas Ibnu di mata Tuhan dan di mata pemerintah gitu aja sih. Nggak mau yang aneh-aneh sih. Ya nggak. Kemungkinan 2022 ya? Iya, doakan lah ya, doakan. Aku doa banget untuk teman-teman media atau Elfriend juga dimanapun berada yang selama ini mensupport Mas Ibnu. Semoga kali ini Mas Ibnu bisa selamanya sama aku, menjadi suamiku. Amin. Menepati janji dia yang 10 tahun lalu dia nggak bisa tepati. Jadi mohon doanya aja yang terbaik buat kami semua ya. Mas Sarah, mungkin sebelumnya banyak juga nih orang-orang yang beranggapan mau pansos, mau apa segala macam. Tanggapannya apa sih Mas Sarah melihat itu? Pansos dulu dong waktu tahun 2008 harusnya. Waktu dia masih di Al-Kasih kan, jaya-jayanya. Itu pansos. Kalau sekarang apa ya, panjat pinang. Enggak sih ya, aku cuekin aja sih, maksudnya ya udahlah, orang kan apa ya, mempunyai persepsi masing-masing tuh ya boleh-boleh aja, karena ya dilihat kok tiba-tiba datang selama ini kemana aja gitu kan, masa nggak mendengar kabar apa segala macem. Aku pikir ya wajar aja mereka berpikir seperti itu gitu, tapi pada kenyataannya kan memang aku benar-benar nggak tahu tentang dia gitu loh. Memang nggak mau tahu, memang nggak mau mencari tahu dan mencoba untuk membatasi semua berita tentang dia gitu loh. Jadi ya benar-benar nggak tahu. Cuman jawaban aku sih, cuman waktu deh yang bisa membuktikan apakah aku pansos, apakah aku tulus dan enggak, itu hanya waktu aja bisa dijawab. Mau pulang kembali ke awal tadi, saat pertemuan pertama kali di Panti, hal apa sebenarnya yang dibicarakan untuk Pertama kali di panti aku bilang aku takut, maksudnya dengan keadaan seperti itu aku takut dia itu masih marah sama aku atau bagaimana. Aku jujur aku takut karena dia nggak ngebales media sosialku. Cuman aku dekat sama aku tanya, Mas masih ingat sama adek? Dia jawab selalu, terus dia nunjukin handphone. Ternyata nomor teleponku dari 10 tahun yang lalu masih kesimpan. Nomor telepon aku yang lama masih ada di HP dia gitu kan. Terus ayah cuman ngomong pertama kali, dia bilang nggak terlalu banyak bicara, dia cuma ngeliatin aku aja, aku ngeliatin dia. Aku kebanyakan nangis sih. Gala, jauh dari pansos si ngomel mulu. Kalau ngomel lah kebiasaan. Oh, kata Mas Ibnu aku jauh dari pansos, katanya jauh, tapi ngomel mulu. Dibilangin pansos mau ngomel mulu. Ya iyalah ngomel mulu. Apa sayang? Tanggapan Mas Ibnu saat aku dibilangin pansos tuh seperti itu. Kayak tadi yang di panti, jadi nggak terlalu banyak bicara, kita cuma ngelihat eye contact aja. Terus aku cuma bilang ke dia, Mas I'm divorced gitu doang. Terus dia ngetik tuh di HP dia tuh, welcome home my girl gitu doang. Ya udah ya, terus jadian, balik lagi, nyambung lagi ke 10 tahun yang lalu. Jadi nggak ada ngomong cinta-cinta tuh, nggak ada, udah lewat ya. Mungkin dari 10 tahun lalu sampai saat ini ada perubahan nggak sih? Ya karena kembali lagi ngeliat kondisi dia yang sakit stroke itu kan,
Orang stroke itu kan sensitifnya luar biasa, emosinya luar biasa. Jadi kita harus lebih ekstra sabar. Cuman jujur kadang-kadang saya pribadi kalau kita lagi chat itu kadang-kadang suka lupa kalau dia tuh kondisi sakit. Ini kadang-kadang apa ya? Saya kadang-kadang menghadapi dia tuh seperti menghadapi orang-orang yang biasa normal gitu loh. Karena pola pikir dia, cara memandang sesuatu, cara memecahkan masalah apapun itu benar-benar nggak kayak orang stroke. Jadi kadang saya tuh suka lupa bahwa kondisi dia itu tidak sama dengan kita yang normal gitu kan. Ya harus lebih sabar sih, karena kadang-kadang kalau nggak sesuai dengan hati dia suka emosi apa segala macam, naik tekanan darahnya. Sedangkan dia kan udah stroke ketiga, jadi aku ngejaga banget jangan sampai ada serangan yang keempat lagi gitu. Ya Mas ya, sehat-sehat ya. 30 tahun lagi kan? Ya.